Oke teman-teman, selamat malam, balik lagi sama gua. Ini di stok gitu lagi. Seperti biasa, gua bakal pantau saham BSA ya. Sekarang udah jam 2 malam. Ini hari Sabtu ya, 9 Mei, udah penutupan hari libur bursa ya, Sabtu Minggu. Untuk terakhir kemarin sore ini sampai pagi, BSA kembali ARB ya. Ini ARB kedua dari arah terakhir ya, arah ke 10 kali atau 11 kali, lupa. Nah, untuk forecasting selanjutnya saya akan cek order book dulu. Nah, untuk order book penutupan di tadi sore dan juga update sekarang nggak ada yang ngebid sama sekali ya di harga berapapun. Malah yang ngebid ada di harga yang ngejual di harga 1.305 ya, sebanyak 682.757 lot. Bukan yang ngejual ya, ada yang permintaan harga segini ya, yang mau beli. Nah, untuk running trade terakhir di perdagangan terakhir, lihat ada transaksi nego juga beberapa ya. Saya coba filter yang lot besar aja ya, 1000 lot. Oke, untuk hari tadi, hari Jumat, transaksi terbesar ada di 5.000 lot. Untuk sharenya CP dan bayarnya DR ya, dan juga 1.000 dan sisa 1.000 A-nya. Ada 4 transaksi besar di hari Jumat tadi ya, walaupun kebanyakan itu bikin ARB ya, karena pasti para holder itu panic selling, tapi tetap profit ya, karena mungkin mereka punya lot sedikit jadi ngejual. Dan kalau dilihat dari running trade terakhir juga, sellernya XL, dominasinya XL ya, dan juga ada MG walaupun lotnya ya sedikit ya, nggak sampai 1000-an, dan juga CP, GR, yang nampung ada XL lagi ya. Kita lihat broker summary aja biar kita lihat akumulasinya. Oke, ini 8 Mei 2026. Nah, untuk sekarang yang jual adalah broker AO ya, 1,8 miliar. Yang beli masih XL 4,5 miliar. Selain AO, XL juga jualan nih, 1,7 dan MG 1,6. Jadi ini masih bearish ya. Kemungkinan nanti hari Senin akan ARB lagi. Nah, setelah hari Senin atau di hari Senin yang sama, kemungkinan bisa rebound nih, walaupun awalnya ARB dulu ya. Nah, kenapa saya bisa prediksi begitu? Karena untuk sesi bearish menurut saya ya, waktu bearish ini gak akan lama. Kemungkinan besar MG akan menahan harga atau malah menciptakan supply and demand baru. Karena kalau dilihat dari profil perusahaan, nah untuk pemegang saham terbesar masih 3 beruang California. Artinya pemilik saham atau pemilik emiten masih pegang 79% saham, atau sekitar 6,85 miliar ya. Nah, kalau dilihat dari persentase itu 100%, masyarakat non-warkat punya 20,75% ya dari seluruh saham yang beredar.
Ini belum lengkap ya karena memang baru. Nah ini dia. Untuk saham yang IPO-nya, jumlah IPO-nya ini dapat 302 miliar ya. Untuk sahamnya, total sahamnya ini 1,8 miliar saham. Nah untuk W-nya ada MG, TP, sama IU sebenarnya. Tapi untuk terbesar ada di MG kemungkinan. Nah kenapa saya prediksi masih bearish hari Senin? Karena banyak pada retail masih FOMO jual ya. Kebanyakan gara-gara hari Kamis kemarin ya, gara-gara XC yang jual, jadi ada sedikit pergerakan atau trigger untuk melakukan jual karena takut ketinggalan momen mungkin ya, karena udah 700% mungkin takut dapat untungnya kecil makanya jual. Padahal kalau secara persentase sekarang masih 600%, artinya 6 kali lipat dari modal awal ya. Jadi masih aman menurut saya. Tapi ini bukan ajakan jual atau beli ya. Terserah kalian. Ini hanya konten saya aja. Nah untuk di aksi perusahaan di tanggal 5 Juni nanti ada rapat umum pemegang saham ya. Di bulan depan, 1 bulan dari sekarang. Oke, saya cek stream dulu ya. Ada gejolak apa di stream nih. Oke, ini ada satu insight dari IH. WBSA naik 670%, tapi laba tipis, bongkar anomali IPO, valuasi liar, dan skenario exit strategi di balik papan FCA. Nah ini lagi FCA sebenarnya ya. Nah ini juga ada yang sell nih di harga 1305 3 lot. Yo, 3 lot ya udah di sell. WBSA WTB harga mur CDM yang minat pasar nego. Saya bakal di range 580, harga sekarang padahal masih terlalu tinggi untuk ditampung. Lihat broker semua ternyata pada bersatu untuk menampung. Ya sudah, apa buat tunggu di range 500-an aja. Kemarin sudah mengira belum arah ke 13, memegang lot besar mulai jualan. Normalnya retail paling gercep kalau ada panic selling, tapi sejak arahnya kebongkar jadi top buyer terus malotnya gede, impostornya pindah kah? Impostor. HSC Bandar 90%, retail 5%. Pembukaan Samudra masih belum bisa dipastikan dikarenakan FCA, entah bandar tukaran barang di nego atau udah jualan di pasar. Kalau tanya targetnya 800 udah rebound, my opinion. Kejual atau kejual bodo amat, tinggal sisa 1 lot biarin. Dia jual di 1175, gotil cancel. Di bawah 1000 butuh 5 lot. Oke ya, jadi kesimpulannya untuk perusahaan, pemilik perusahaan masih megang sekitar 79% dari total saham ya. Dan beberapa tadi perusahaan-perusahaan atau di luar perusahaan ini ada Credit Investment, Lion Trust, dan Jico Trust. Masing-masing nampung 4%
dan juga 3% ya. Artinya secara pemegang saham retail, khusus retail mungkin ya, hanya pegang ini kan kalau dijumlahin 11 ya, hanya 10% sebetulnya. Karena 79% tambah 11% itu hampir 90% lebih, dan mungkin retail hanya megang 9,9% dari keseluruhan saham ini. Jadi tetap bandar masih pegang gede ya. Untuk 3 beruang California. Oke, untuk jumlah pemegang saham per 10 April 2026 ada 653,081 orang ya. Jadi seperti itu ya untuk forecasting saya. Untuk hari Senin masih ARB kemungkinan ke 1175 nanti hari Senin. Kalau misalnya dia udah rebound di hari Senin, dia naiknya cukup tajam juga nantinya. Tapi kalau di hari Senin dia masih ARB dari pagi sampai sore, dia akan meneruskan ARB berikutnya ke 1060. Itu pun tergantung retail juga nanti yang jual sebetulnya, karena untuk underwriter itu belum jualan. Malah MG kemarin menampung lebih banyak juga. Jadi ada kemungkinan MG akan nahan barang dan kemudian ya nunggu momen yang pas untuk take profit maksimal. Untuk target saya di 5.000 tetap ya. Ya mungkin ketika 5.000 saya akan melakukan take profit. Tapi ini untuk strategi sekarang ya, karena setiap harinya saya berubah gitu. Bisa jadi take profit di berapa. Ini untuk prediksi sekarang dan plan trading saya sekarang. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman untuk hari ini karena udah malam juga. Selamat berlibur dulu, tenangkan pikiran, tenangkan hati ya. Jangan sampai FOMO, entah FOMO jual ataupun FOMO beli. Keputusan trading ada di teman-teman semua. Jangan pernah percaya siapapun perihal saran trading. Jangan pernah ikut siapapun ya. Belajar sendiri, riset sendiri, analisis sendiri. Karena hasilnya pun ya hasil sendiri nantinya. Jangan sampai bergantung ke orang selamanya ya. Apalagi ke IB saham ataupun IB broker ya. Oke, selamat malam.